Bayangin ini, lo baru aja gajian, seneng banget. Langsung buka aplikasi belanja, masukin barang ke keranjang. Pas checkout, ada baris baru, PPh 0,5%. Lo mikir, kecil. Tapi pas dihitung-hitung, itu potongan dari setiap transaksi. Mulai dari sekarang, setiap lo belanja, lo bayar pajak. Kecil? Ya, tapi kayak kuman, dikit-dikit jadi bukit. Selamat datang di Juli 2026, bulan dimana dompet lo mulai berdarah. Tanggal 1 Juli, lo masih semangat. Tanggal 5, mulai agak lemes. Tanggal 10, lo udah ngitung pengeluaran harian. Tanggal 15, lo sadar, sebagian besar gaji lo habis buat bayar tagihan dan pajak. Dan lo belum belanja apapun yang beneran lo butuhin. Tapi lo tetap check out, karena diskon 20%? Itu ilusi. Setelah pajak, diskonnya hilang. Lo denger tips, kurangi minum kopi 40 Rb sehari, 30 tahun lagi lo bisa beli rumah. Tapi kenyataannya, gaji lo pas-pasan. Kopi itu satu-satunya kesenangan. Dan sekarang pajak baru bikin lo mikir ulang sebelum beli kopi. Tapi lo tetap beli, karena tanpa kopi, lo gak bisa kerja. Dan tanpa kerja, lo gak ada pemasukan. Lingkaran setan. Bos lo bilang, kita harus efisien. Tapi dia sendiri ganti mobil baru. Lo di bawah, gaji segitu-gitu aja, malah dipotong pajak baru. Efisien? Makan Indomie tiap hari itu efisien. Tapi bos lo gak ngerti. Lo cuma bisa senyum dan misuh dalam hati. Temen lo pamer belanja diskon di e-commerce. Lo pura-pura antusias. Tapi dalam hati, lo tahu, diskon 20% itu gak nutup pajak 0,5% yang udah lo bayar berulang kali. Tapi lo tetap senyum, solidaritas orang miskin. Solidaritas yang pahit. Gaji masuk, langsung disedot tagihan listrik, cicilan, asuransi, BPJS, kuota internet, dan sekarang pajak e-commerce. Sisa? Gak cukup buat Indomie double. Lo cek saldo, langsung pusing. Tapi lo masih bisa ketawa, karena ketawa itu gratis. Satu-satunya yang gratis di hidup lo. Kuota hari ini, pengalaman adalah harta paling berharga. Lo punya banyak pengalaman. Pengalaman bayar pajak baru, pengalaman hidup pas-pasan, pengalaman jadi kreatif karena kekurangan. Harta lo? Pengalaman. Itu juga gak bisa lo cairin. Investasi pada dirimu sendiri. Lo pikir, investasi apa? Udah ikut webinar, beli buku, tapi tetap aja gaji lo gak naik. Investasi paling nyata? Beli Indomie. Karena lo bisa langsung nikmatin. Tapi kenyataannya, ilmu lo bertambah, dompet lo tetap tipis. Lo coba kalkulasi total pengeluaran sebulan. Setiap transaksi e-commerce kena pajak 0,5%. Tapi bukan pajaknya yang bikin lo miskin, tapi kebiasaan belanja lo. Tapi lebih enak nyalahin pemerintah daripada ngaku salah sendiri. Itu coping mekanis orang miskin, nyalahin pajak. Iya, lo juga gitu kan? Pensiun? Udah lama lo gak mikirin itu. Dengan gaji sekarang, nabung 100 Rb per bulan mungkin. Tapi dalam 30 tahun, itu belum seberapa setelah inflasi. Mending lo nikmati sekarang. Jalan-jalan ke mall, lihat barang, terus pulang. Itu sudah hiburan. Tidak perlu beli. Lo overthinking soal masa depan sampai gak bisa tidur. Besok kerja ngantuk, performa turun, gaji gak naik. Lingkaran setan. Tips, jangan overthinking. Tapi lo tetap overthinking. Ya udah, terima aja. Lo memang suka mikir, itu gratis. Ada temen bilang strategi jitu, jangan belanja online, belanja di toko fisik. Lo ikutin, ongkosnya lebih mahal. Diskon offline gak ada. Tapi lo balik lagi ke online karena lebih murah. Dan lo kena pajak lagi. Percuma. Lo jadi seller online untuk menambah penghasilan.
Tapi ternyata lo kena pajak juga sebagai penjual. Jadinya lo bayar pajak double, waktu beli dan waktu jual. Untung tipis, makin tipis. Lo cuma bisa pasrah. Tips mengurangi belanja, mati notifikasi e-commerce. Lo lakuin, tapi godaan tetap ada. Lo buka aplikasi, lihat diskon, klik, bayar, kena pajak. Percuma semua strategi kalau lo gak punya kontrol. Lo punya kontrol? Enggak. Tips finansial di internet itu untuk orang kaya. Buat anggaran, investasi, DLL. Tapi kalau lo gak punya uang, tips itu cuma bikin lo stres. Lebih baik nikmati aja hidup lo yang sederhana. Karena kalau lo stres, lo jadi boros belanja online. Iya kan? Pada akhirnya, lo sadar, pajak 0,5% itu bukan musuh sebenarnya. Musuh lo adalah gaya hidup lo sendiri. Tapi lebih enak nyalahin pemerintah. Itu wajar. Tapi mungkin lo bisa mulai ubah kebiasaan? Atau terima aja? Yang penting lo happy. Atau lo happy? Enggak juga. Jadi, kesimpulannya, pajak e-commerce 0,5% itu kecil, tapi kalau lo gak bisa mengatur uang, sebesar apapun pajaknya lo tetap miskin. Tapi kita kan suka nyalahin pajak, biar ada yang disalahin. Gitu aja. Tapi ingat, Indomie masih jadi comfort food. Tapi jangan terlalu sering. Itulah satire finansial kali ini. Kalau lo merasa relata, share video ini ke temen lo yang juga kena dampak pajak baru. Tulis juga di komentar, strategi lo bertahan di bulan Juli? Jangan lupa like dan subscribe biar gue bisa terus bikin konten satire finansial.